Kita butuh sekali perlindungan dari Allah. Apalagi lagi masa Covid begini. Selain perlindungan dari Allah, doa kepada Allah, tentu juga kita harus berikhtiar, berusaha untuk menghindari Covid ini. Kenapa penting sekali dua hal tersebut? Bukan hanya sekedar doa dan ikhtiar, tetapi juga melaksanakannya. Mengapa penting sekali? Karena kita berharap semoga dengan kita sudah berikhtiar, berusaha menghindar, memang betul-betul usaha kita itu berbuah, sehingga Covid tidak mendekat. Karena fakta dari mudahnya tertular Covid itu sudah banyak sekali fakta dan buktinya. Orang yang sepulang dari berkumpul atau membiarkan misalnya anak-anaknya keluar rumah, tiba-tiba orang tua yang diam saja di rumah, orang tuanya padahal tidak berkumpul, tapi karena mengizinkan anaknya berkumpul, pas pulang orang tuanya positif Covid. Gitu. Dan bukan sedikit, artinya banyak sekali yang kalau sudah lansia itu akan berdampak kepada kematian. Oleh karena itu penting juga kita berdoa, memanjatkan doa setiap saat. Kenapa? Ya seandainya misalnya usaha kita sudah lakukan, tetapi ternyata Allah masih juga memberikan musibah Covid kepada kita terkena Covid dan meninggal. Mudah-mudahan karena kita sudah berdoa, meninggal kita itu diganti menjadi surga dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena saudara, menghindari Covid itu ada hukumnya. Ini hukum nih. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, apabila kau mengetahui ada sebuah wabah, maka berlarilah sekencang mungkin seperti kau melihat singa. Mengapa Rasul menggambarkan singa? Mengapa Rasul tidak menggambarkan berlarilah kau seperti kau melihat anjing? Kenapa singa? Karena saudara, anjing itu hanya menggigit. Sementara kalau singa itu mematikan. Dia memakan kita. Jadi Rasul ingin menggambarkan sampai seperti itulah berbahayanya wabah. Oleh karena itu kalau kita mengetahui ada wabah, berlarilah sehibrid mungkin. Bahkan kalau perlu ngumpat. Saudara. Oleh karena itu dulu, di zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, pasca Rasulullah sudah meninggal jelas, itu terbukti. Ada wabah ta'awun di Arab. 9 tahun lamanya saudara. Semua orang-orang meninggalkan rumahnya, berlari ke atas gunung, ngumpet mereka. Membuat kemah-kemah. Ditinggalkan harta bendanya. Saking memang fakta berbahayanya wabah. Banyak sekali manusia yang tewas ketika itu. Dia tidak pandang siapa orang itu. Tidak pandang jabatan, tidak pandang kedudukan. Bahkan gubernur Syam ketika itu, gitu, Abu Ubaidah meninggal karena wabah ta'awun. Digantikan oleh Mu'az bin Jabal, gubernur Syam berikutnya, meninggal juga karena wabah ta'awun. Jadi dia tidak memandang pangkat, mentang-mentang misalnya dia komandan gitu, dia jadi nggak kena wabah gitu, nggak bisa begitu. Semua sangat mungkin terkena. Oleh karena itu saudara, sebisa mungkin jaga itu, karena ini hukum. Lalu yang kedua saudara, ada hukumnya jelas sekali. Rasulullah juga mengatakan, apabila kau mengetahui ada sebuah negeri yang berwabah, maka orang yang dari luar negeri itu tidak boleh masuk ke negeri yang berwabah itu. Maksudnya jangan sampai dia nanti takut tertular. Dia takutnya tertular. Dan orang yang ada di dalam negeri yang sedang kena wabah, jangan sampai keluar dari negeri itu. Maksudnya jangan sampai dia menularkan kepada orang lain. Gitu. Jadi luar biasa saudara. Tuntunannya sudah sangat jelas. Nah, negeri ketika zaman dulu, itu kalau menurut Ustadz Abdul Somad itu ditembok. Madinah ya begitu, Syam itu ya begitu, Mekah ditembok juga begitu. Persia ditembok. Makanya saudara, maksudnya Rasul jangan sampai keluar gerbang negeri itu. Nah hari ini negeri tidak di gerbang. Jadi bisa dimaklumi apabila yang dimaksud dengan negeri itu, kalau menurut Ustadz Abdul Somad adalah rumah. Hari ini maksudnya jangan keluar tembok rumah. Gitu. Tetapi kalau negeri dalam kajian hukum otonomi daerah, ya negeri yang dimaksud itu adalah daerah. Artinya kalau dalam kajian otonomi daerah, daerah itu bukan cuma provinsi,
tetapi juga sampai kabupaten kota, bahkan sampai ke desa, gitu. Karena desa itu masuk ke dalam ruang lingkup hukum otonomi daerah. Jadi kalau perlu maksudnya, kalau melihat kepada hukum Rasulullah tadi, jangan ngumpul juga ke lintas desa maksudnya. Nggak usah keluar dari desa kita, maksudnya seperti itulah kira-kira. Atau kalau di kota ya jangan sampai keluar dari kelurahan kita. Udah di sini-sini aja. Gitu loh maksudnya saudara. Tetapi kita harus tetap berkuliah, kita harus tetap bekerja. Karena dalam surat Al-Insyirah, hukum juga ini, jelas juga. Innamal usri yusra fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kau sudah melakukan dan selesai pada suatu urusan, maka bekerja keraslah terus-menerus untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang lainnya. Setelah itu, serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Jadi maksudnya yang terpenting bagi Allah bukan hasilnya apa. Apakah nanti toh dia berhasil atau jangan-jangan dia misalnya wafat karena wabah. Bukan itu. Tapi yang penting Allah melihat kita berproses. Tetapi menilik tadi sabda Rasulullah, maka sebisa mungkin kita bekerja kalau bisa protokol COVID-19 itu dipakai. Gunakan protokol kesehatan. Kalau misalnya bisa WFH, work from home. Karena kan tetap bekerja, tetapi dari rumah. Begitupun saya sedang bekerja ini. Tetapi kita masing-masing di rumah. Gitu.